Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tino Bicara. Untuk kali ini kita lanjutkan cerita atau kisah tentang Abu Nawas. Dan untuk episode kali ini berjudul Abu Nawas mendemo Tuan Kadi. Oke, kita langsung ke ceritanya. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, yang satu lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. For your information aja nih, bahwa kahwa itu bisa merujuk pada kopi Arab atau teh hijau khas dari Kashmir. Nah, kalau untuk kopi Arab kahwa ini ya, cara tradisional untuk menyeduh kopi di Timur Tengah. Nah, kopi ini dibuat dari biji kopi Arabica yang dipanggang, kemudian digiling, direbus, dan disajikan tanpa filter. Di Arab Saudi, ini kahwa merupakan simbol kemurahan hati dalam menjamu tamu. Sedangkan kalau kita merujuknya pada teh hijau dari Kashmir, ini teh hijau khas Kashmir yang dicampur dengan rempah-rempah, kacang-kacangan, dan gula. Teh ini disajikan dalam ketel kuningan yang disebut samovar. Nah, kita kembali lagi ya pada wanita tua dan seorang pemuda yang berasal dari Mesir itu. Wanita tua itu berbicara beberapa patah kata, kemudian diteruskan oleh si pemuda Mesir itu. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Jadi waktu itu Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian Abu Nawas berkata kepada mereka, "Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil serta batu." Murid-murid Abu Nawas merasa heran. Namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas tentunya. Kemudian Abu Nawas berkata lagi kepada mereka, "Hei kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi." "Hah? Merusak rumah Tuan Kadi?" gumam semua muridnya keheranan. "Apa? Kalian jangan ragu. Laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru itu. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Kadi. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih lagi ketika tanpa basa-basi, mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda." Benar saja, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia pun ditanya, "Hei Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu?" Abu Nawas pun menjawab, "Wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi bahwasannya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu,
maka hamba merusak rumah Tuan Kadi. Baginda berkata, "Hei Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hei Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat. Tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah Baginda. "Baiklah," Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar sekian banyak. Ini hanya mimpi, Baginda." Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar untuk anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tidak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%. Maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas untuk menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar. Ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Demikian cerita Abu Nawas episode kali ini. Jika teman-teman mau request sebuah cerita, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.